pelajaran yang ada ya. Ini jadi variabel Y-nya yang diteliti itu komitmen to change. Oke, seandainya Anda tidak tahu variabel X-nya apa, nggak apa-apa. Ini memang sengaja enggak saya tunjukkan. Jadi nanti gimana cara kita mencari variabel X. Nah, variabel Y-nya tadi sudah jelas ya, komitmen to change. Berarti komitmen to change, saya harus memulainya itu dari change, dari konteks yang dekat dengan komitmen to change. Komitmen pada perubahan maksudnya ya. Orang itu mau berubah apa enggak, komitmennya gimana gitu. Jadi perubahan. Ini pertama kali yang saya tulis adalah tentang change-nya ini. Sehingga pertama yang saya tulis adalah perubahan-perubahan. Nah, kenapa kok harus perubahan? Kok komitmen to change yang diteliti ya. Jadi tuliskan sedikit saja tentang fakta tentang perubahan. Jadi misalnya perubahan-perubahan yang sangat cepat yang terjadi di masyarakat menyebabkan organisasi harus melakukan perubahan. Titik di situ harus disertai sumber dari jurnal. Tidak boleh ada kalimat nyelonong tanpa jurnal. Jadi bunyinya satu kalimat aja tentang perubahan itu. Oh, perubahan yang sangat cepat terjadi di masyarakat menyebabkan organisasi harus melakukan perubahan. Nah, ini boleh ditambah misalnya, kenapa kok harus ada perubahan? Ceritanya kan tadi masyarakat berubah dan kita harus berubah. Tapi kenapa? Nah, ditambah di sini, perubahan harus dilakukan agar organisasi tetap dapat hidup dan berkompetensi dengan organisasi lain. Titik. Nah, misalnya yang ditulis ini menemukan 2 jurnal yang mengatakan bahwa perubahan itu adalah untuk itu. 2 jurnal ini ya. Ada 2 jurnal yang ngomong seperti itu. Terus belum komitmen ini. Akhirnya kenapa kita butuh komitmen? Nah, ini perubahan bisa berhasil atau gagal sangat ditentukan oleh bagaimana kesediaan karyawan dalam menjalankan perubahan. Titik. Jadi kata-katanya cuma itu, titik, bahwa perubahan bisa berhasil dan gagal ditentukan atau tergantung oleh kesediaan karyawan. Menurut Foster. Jadi harus selalu ada itu. Sikap positif terhadap perubahan adalah faktor penting bagi keberhasilan implementasi perubahan. Ini masih cerita tentang keberhasilan atau kegagalan. Yang tadi kesediaan, yang ini menemukan bahwa sikap positif terhadap perubahan itu faktor penting dalam keberhasilan perubahan. Menurut ini ada. Nah, kemudian baru sikap positif yang disebutkan ini, sikap positif yang di atas ini, dan keterlibatan individu dalam mendukung perubahan organisasi disebut dengan komitmen to change. Menurut siapa? Coba bayangkan hanya satu alinea itu berapa jurnal itu? Dan pendek-pendek. Nah, tulisan yang Anda kirim ke saya itu masih panjang-panjang kan enggak jelas mau menjelaskan apa. Ya, ini arahnya ke komitmen to change. Di akhir dari, jadi Anda harus menjelaskan variabel Y di akhir itu begini. Untuk menggiringnya ke komitmen to change itu mulai dari ini. Perubahan itu dilakukan karena masyarakat juga berubah. Kedua, perubahan harus dilakukan karena untuk ini. Tapi perubahan bisa berhasil dan gagal karena ini. Ya, sikap positif dan keterlibatan individu yang dalam mendukung perubahan disebut dengan komitmen to change. Satu alinea itu untuk mengantarkan kenapa saya meneliti komitmen to change. Nah, dukungannya di alinea kedua. Di alinea kedua kita ini berbicara tentang penelitian terdahulu. Ini yang kita kenal, yang kita pelajari dengan konsekuensi dari komitmen. Penelitian terdahulu menemukan bahwa komitmen to change mempengaruhi change performance menurut ini.
Oh, berarti penting ya komitmen to change itu, karena performan perubahan atau efektif tidaknya perubahan, berhasil tidaknya perubahan, itu namanya change performance. Itu dipengaruhi oleh komitmen to change. Pertama, itu menurut siapa? Menurut dua jurnal. Menurut dua jurnal ini. Kemudian ternyata komitmen to change juga meningkatkan kepatuhan kerja, meningkatkan kepatuhan, juga meningkatkan kerjasama, juga menimbulkan perubahan perilaku positif yang dibutuhkan dalam melakukan program. Menurut Mayer, koma lagi menurunkan turnover intention menurut ini dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan satu perubahan. Amar Naim. Jadi satu alinea ini sudah bicara tentang konsekuensi yang diakibatkan oleh komitmen to change. Nah, alinea 1 dan 2 ini menjawab pertanyaan. Pertama, jika Anda ujian nanti pertama yang ditanyakan adalah, apa sih pentingnya Anda meneliti komitmen to change? Jawabannya adalah di alinea 1, alinea 2. Itu pertanyaan pertama kali yang diajukan oleh para penguji. Kenapa Anda meneliti komitmen to change? Jawabannya yang pertama yang di atas, yang kedua adalah ini. Jadi kalau membuat PPT yang digambar ini. Jadi pentingnya penelitian komitmen to change terus digambar di garis-garis itu. Garis pertama mengarah ke alinea pertama, garis kedua mengarah ke alinea yang kedua. Jadi di sini tidak ada kata-kata penting. Tidak ada tulisan komitmen to change penting diteliti, nggak perlu. Kata-kata penting di penelitian itu tidak penting. Ya, kata-kata penting, kata-kata menarik, kata-kata perlu itu nggak menarik kalau di tesis. Untuk mengganti kata penting itu ditunjukkan ini, ditunjukkan fakta, data, temuan dari penelitian-penelitian itu penting namanya. Jadi catat ya, Anda tidak boleh menggunakan kata penting, tidak boleh menggunakan kata menarik, tidak boleh menggunakan perlu diteliti. Yang perlu adalah Anda mencari bukti bahwa itu penting, bahwa itu menarik, bahwa itu perlu. Jadi kalau pertanyaan kenapa Anda meneliti komitmen to change? Jawabannya terutama ada di alinea yang kedua, terutamanya di sini karena komitmen to change itu bisa menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan ini. Tapi Anda juga boleh menjawab yang alinea pertama ini. Komitmen to change diperlukan karena perusahaan harus melakukan perubahan-perubahan dan kalau nggak melakukan perubahan, dia tidak dapat hidup, akan mati dan tidak bisa berkompetisi dengan lain. Atau dijawab kenapa komitmen to change? Karena komitmen to change menentukan berhasil tidaknya suatu perubahan, itu alinea 1. Tapi yang alinea 2 itu lebih keluar. Jadi komitmen to change itu mempengaruhi apa? Change performance, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kerjasama, perilaku positif, mengurangi turnover, dan lain-lain. Jadi Anda menemukan alasan pentingnya penelitian itu ditulis di alinea 1 dan 2. Semakin banyak jurnal yang Anda temukan, maka alineanya bisa banyak, berisi tentang konsekuensi ini. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang tanya? Silakan. Pak, Ya. itu kan perubahan-perubahan yang sangat cepat yang terjadi di masyarakat menyebabkan organisasi harus melakukan perubahan. Itu kan di jurnal. Itu Jurnal semua. kalimatnya, semuanya kan di jurnal Jurnalnya itu. kalimat kita sendiri. Oh iya. Jadi kita nggak membaca boleh. pokoknya nggak merubah arti gitu ya Pak? Iya, ya itu namanya parafrase. Jadi yang kita lakukan di sini itu parafrase, bukan menerjemahkan. Nah, mahasiswa itu cenderung menerjemahkan. Jadi terjemahkan tuh taruh situ, terjemahkan taruh situ. Terjemah akhirnya nggak nyambung. Tulisannya kayak tulisannya itu apa manusia planet. Nggak ngerti maksudnya. Jadi pakai bahasa, idemu itu dituangkan di sini berdasarkan rujukan itu. Kayak orang khotbah itu loh, khotbah agama itu loh, khotbah atau ceramah
puasa, ceramah, apa saja itu kan kata-katanya nggak persis. Orang itu nggak malah guyon-guyon barang ya. Malah guyon, orang ini nggak boleh gini, karena menurut Quran itu nggak boleh begitu, gitu loh. Nah, kalau mau menyebutkan ayatnya, nah baru ada caranya. Tapi Anda itu seperti bicara sama orang tapi bentuknya tertulis. Jadi yang penting sekarang isinya alinea 1, 2 itu harus Anda pahami. Itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan ke Anda ketika Anda ujian. Kenapa Anda meneliti komitmen to change? Atau kalau variabel Y-nya CWB misalnya, kenapa Anda meneliti CWB? Berarti Anda itu sama seperti ini. CWB itu kaitannya dengan apa ya? Oh, kerugian. Tulis pertama. Perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian jika karyawannya melakukan kesalahan-kesalahan, perilaku merusak, dan lain-lain. Dalam kurung, menurut siapa? Gitu ya. Perilaku yang sifatnya merusak ini itu akan merugikan ini, gitu ya. Terus bisa merugikan organisasi, bisa merugikan individu sendiri. Dalam kurung menurut siapa? Ya, dalam penelitian perilaku merusak atau perilaku yang merugikan organisasi disebut dengan counterproductive work behavior. Dalam kurung. Ya. Terus alinea kedua, penelitian terdahulu. Tidak harus ditulis penelitian terdahulu ya terserah Anda menulisnya apa. Ya, berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya ditemukan CWB itu mempengaruhi apa saja. Jadi nulisnya begini, satu-satu nggak boleh diulang-ulang. Misalnya komitmen to change mempengaruhi ini titik. Komitmen to change mempengaruhi ini titik, itu nggak boleh. Koma ini koma ya, koma, ada koma, mana? Ya koma. Jadi ini satu pengertian. Nah kalau kebanyakan bisa di alinea yang ketiga, keempat, kelima. Semakin banyak semakin bagus. Berarti orangnya semakin rajin serius, semakin serius dalam mempelajari variabel Y-nya. Tapi kalau sedikit ya orangnya ya sepintas saja gitu. Tetapi itu diperlukan, harus banyak. Ini contoh minimal ya. Saya carikan contoh minimal, tapi ini kurang. Tapi ini sudah benar. Itu. Ini belum bicara X ya. Belum X. Jadi Y. Anda kemarin tak kasih tugas membuat Y tapi yang ditulis X-nya. Ada mediasinya segala macam, cepat Y-nya dulu. Ya. Nah, cari Y itu sampai habis, sampai banyak gitu. Oke, jadi Anda tahu sekarang alinea 1 dan 2 fungsinya apa? Vita jawab. Vita. Iya, Pak. Jawaban apa fungsinya alinea 1, alinea 2? Untuk menjelaskan variabel Y. Ya, apa menjelaskan apanya? Komitmen to change. Iya, apanya? Maksudnya gimana, Pak? Pentingnya perubahan dalam sebuah organisasi. Ngantuk kita. Pentingnya melakukan penelitian tentang komitmen to change. Jadi itu mesti ditanya. Pertama kali ditanya. Ujian apapun ditanya. Kenapa Anda melakukan penelitian tentang komitmen to change? Jawabannya di alinea 1 dan 2. Anda harus hafalkan ini. Kalau enggak biasanya pakai slide kan. Pakai PPT ditulis. Jadi pentingnya itu di sini. Jadi kalau membuat ini tidak pernah bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa meneliti variabel Y? Itu ya. Caranya gimana ya? Harus cari jurnal. Kita sudah mempelajari itu. Sebenarnya alinea 1, 2 itu namanya consequences. Ya. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari komitmen to change. Komitmen change mempengaruhi change performance, mempengaruhi kepatuhan kerja, mempengaruhi kerjasama. Jadi komitmen to change itu penting karena dia akan begini menentukan keberhasilan perubahan, dia akan begini, makanya penting gitu. Tapi Anda nggak usah ngomong
penting. Kalimat penting itu tidak penting. Sama lah, kata cinta itu tidak penting diucapkan pada seorang. Aku cinta padamu, tapi enggak. Ngomong kok. Aku setia padamu, enggak usah ngomong setia itu. Setia itu nanti kesimpulan dari orang yang disetiani. Seperti maksudnya? Iya, Pak. Saya rajin, sing ngomong rajin kamu itu siapa sebetulnya? Wah, saya rajin. Siapa? Orang lain. Orang lain. Hajiku mabrur. Siapa kisah mabrur? Anda enggak usah ngomong, ini loh saya mabrur ini. Pokoknya lakukan. Jadi lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Termasuk ini, komitmen tucing itu enggak usah katakan penting, menarik. Ya, jadi enggak ada kata-kata penting, enggak ada kata menarik. Yang terjadi selama ini selalu ada kata, jadi ini penting ini. Wih, penting. Tapi enggak ngomong macam-macamnya ini gitu loh. Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Paham ya? Jadi nanti bulan depan udah ujian loh. Ini Mei mau ujian tanggal berapa? 15 Juni. Sesuai. Wah, kenapa kok belum? Mau tinggal 2 alinea aja loh. Ya, yang alinea 1-2-nya juga masih seperti itu. Seperti apa? Salah semua sepertinya. Ya ini contohnya, wis fotoan aku nggak bisa ngasih ini, soalnya harus diterbitkan di jurnal ini. Oh, gitu. Ini mau diterbitkan di jurnal internasional. Ya, foto kalau ada di foto. Sengaja nggak saya kasih judul biar Anda itu tidak terbiasa ngomong ik dulu gitu loh. Kita ngomong ye dulu. Anda kasih tugas suruh apa buat kayak gini malah ik-nya didulukan. Mediasinya didulukan nanti itu. Terima kasih, Pak. Punya saya, Pak. Yang performan. Ya ini dulu. Oh, okay. Cerita ini dulu. Sudah, yang belum jelas tanya. Siapa yang tanya tentang alinea 1 2 itu tentang pentingnya commitment to change. Sini nggak perlu menyajikan menurut GBHN, globalisasi, nggak ada itu. Mahasiswa itu kadang lebay. Masuk pertama yang ditulis itu abad informasi ini. Waduh, ramen. Langsung ke objek paling dekat dengan variabelnya itu. Ya. Kalau performan guru ya? Iya. Iya. Ceritanya jangan tentang menurut peraturan menteri, nggak usah. Nggak ada, Pak. Nggak ada seperti itu punya saya. Iya, nggak usah. Langsung, jadi komitmen gurunya nggak usah dimasukkan. Iya. Kok komitmen apa tadi? Performan. Jadi misalnya besar kecilnya organisasi atau perusahaan itu ditentukan oleh performan yang ditunjukkan oleh karyawan, oleh pegawai atau individu, boleh aja. Dalam kurung menurut siapa? Ditarik. Jangan asal ngomong. Okay. Jadi harus ada sumbernya. Jadi menurut hadis riwayat ini kan gitu. Iya, iya. Para para penceramah itu kan tidak pernah ngomong dewi. Atau menurut saya, maksud ngono. Ya, harus ada sumber, harus ada ini apa namanya ini? Jurnalnya ya. Jurnal. Jangan buku loh ya. Iya. Buku nggak boleh. Karena buku itu bisa jadi intuisi, artinya menurut pikiran dia, idenya dia. Kalau ini kan menurut orang lain ini. Berapa orang ini sudah? Oke, jadi sampai 1 dan 2, oke, nggak ada masalah. Berarti kan yang alinea 1 tadi menjelaskan kenapa kita meneliti variabel Y, gitu coba ya?
Dan di bawahnya juga variabel alinea 2. Alinea itu kan juga mengapa meneliti variabel Y, tapi lebih keluar. Keluar itu maksudnya komitmen touching mempengaruhi performance, mempengaruhi kepatuhan. Kalau yang atas tadi kenapa kok komitmen touching? Karena komitmen touching menentukan keberhasilan dan kegagalan perubahan. Loh, kenapa kok berubah? Karena di masyarakat juga berubah. Kenapa kok mau berubah? Karena kalau nggak berubah dia nggak bisa hidup, nggak bisa berkompetisi. Itu yang alinea 1. Ya, jadi lebih spesifik di alinea yang kedua, itu lebih spesifik. Kalau yang atas itu lebih ke perubahannya. Tapi kalau yang alinea 2 itu sudah masuk ke komitmen touching-nya, sudah variabelnya. Lebih ke hasil penelitiannya ya Pak? Iya, lebih ke apa konsekuensi dari komitmen touching. Tuh. Oke, jadi PR-nya memperbaiki ini Y-nya ya, pegang dulu Y-nya itu. Pegang dulu Y-nya, setelah itu baru nanti kita cari X dan M-nya. Pokoknya ini misalnya malam nanti berhasil buat 5 alinea untuk Y itu udah bagus. Ya, kalau perlu besok dikumpulkan. Tuh, iya toh. Susahnya nggak ada yang ditanya, Pak. Susahnya nggak ada yang ditanyain. Kalau mau kalau mau ngerjakan ini kan kesulitan karena di rumah semua. Loh, kalau di rumah jurnalnya kan ada di laptop. Mau konsul bingung Pak kalau nggak ada Bapak. Loh, konsolnya kalau sudah nulis. Konsultasi itu kalau nulis, tulisan saya gimana? Lah aku njaluk uruk jenenge. Konsultasi pembimbing itu bukan menyuapi ya gini nih. Jadi ini terus buat, setelah buat dicoreti gitu loh ya. Malah anak sing sadis itu terus dilempar gitu ya. Cek no stres. Terus sudah bisa dilanjutkan di alinea 1 2. Kalau belum paham nggak berubah loh ini. Pak, jadi yang ini yang alinea 2 itu harus apa namanya? Harus positif, Pak ya? Oh enggak. Jadi ini kebetulan diperoleh bahwa komitmen touching itu hasilnya positif gitu loh. Kalau ditemukan yang negatif tapi dikelompokkan ya. Yang positif sendiri, negatif sendiri gitu. Dikelompokkan. Oh, jadi nanti alinea sendiri gitu, Pak? Iya, alinea sendiri. Atau kalau hanya satu yang negatif taruh di paling bawah. Enggak boleh dicampur. Oh, begitu. Karena pengertiannya kan misalnya Anda kelompokkan menjadi 2, komitmen touching ini bisa berpengaruh positif, bisa negatif. Yang berpengaruh positif antara lain, ini menurut ini menurut ini, dan yang negatif menurut, yang negatif adalah ini menurut siapa. Jadi harus dituliskan, tapi jangan dicampur-campur, nanti pengertiannya nggak jelas. Kayak gini loh, kayak Anda berkata pada orang, saya kesini membawa berita. Yang saya bawa itu beritanya ada berita yang positif, ada berita negatif. Berita yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Terus, kamu mau yang menyenangkan dulu atau tidak menyenangkan dulu? Menyenangkan. Yang menyenangkan itu alhamdulillah kamu masih hidup. Udah, jangan dicampur yang lain. Menyenangkan itu apa saja. Baru wes ya, yang menyenangkan ini ya. Sekarang siap nggak kamu nerima yang tidak menyenangkan? Wes redek wes gitu lah ya. Untuk dibulak-balik, menyenangkan, tidak menyenangkan, nggak jelas. Kelompokkan ya. Boleh, apapun hasil penelitiannya ditulis. Siapa tahu itu nanti membantu Anda menemukan gap penelitian. Ini kebetulan yang positif semua kan? Seperti nggak ada masalah kan? Seperti nggak ada masalah. Nah, justru Anda harus cari, kalau memang penelitiannya beruntung, itu menemukan yang positif negatif.
Ya, tapi bukan berarti tidak beruntung kalau positif semua atau negatif semua. Ini kebetulan yang positif. Nanti Anda akan tahu apa untungnya punya positif semua. Atau ya ada yang positif, ada yang negatif. Arahnya kemana? Ya, sekarang oke, jadi bagus gitu ya ceritanya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lihat sekarang. Ini kan positif semua. Seperti tidak ada masalah kan? Nggak ada Iya. masalah karena positif semua. Nah, coba kita lihat sekarang di alinea berikut. Alinea berikut. Dari sejumlah penelitian ditemukan bahwa komunitas dipengaruhi. Nah, beda. Kalau alinea 2 tadi mempengaruhi, kalau alinea ketiga ini dipengaruhi. Berarti kalau yang atas namanya apa tadi? Konsekuen. Kalau ini namanya? Yang ketiga? Antecedent. Cuma contohnya ini simple, ini kurang sebetulnya ya. Konsekuensinya itu biasanya sampai 3 alinea atau 4 alinea. Ini 1 alinea. Jadi kurang jumlahnya. Nah, yang alinea 3 itu cerita tentang antecedent. Dari sejumlah penelitian ditemukan bahwa komitmen tujuan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ini orangnya sudah membagi nih. Jadi ketemu, oh ini namanya eksternal, ini internal. Ini organisasi, ini individu. Ini kognitif, ini emosi, ini apalah, terserah. Oh ternyata 2. Oh ada 3 boleh. Nah, alinea ini fungsinya beda dengan yang di atas. Kalau di atas itu menjawab mengapa meneliti Y, kalau yang di bawahnya itu mulai mengapa Anda mengambil X. Ya. Jadi kalau yang nomor alinea 1 2 tentang Y itu ada mengapa Anda meneliti komitmen tujuan, jawabannya alinea 1 2. Nah, sekarang mulai terus bilang, tapi kenapa Anda kok meneliti X-nya itu, kok enggak yang lain? Nah, gitu. Jawabannya mulai sini. Ya. Ini mulai ini Anda harus temukan dulu ini beberapa penelitian ya. Dari sejumlah penelitian ditemukan bahwa komitmen tujuan dipengaruhi faktor eksternal. Di antaranya kualitas hubungan atasan bawahan. Menurut ini dipengaruhi lagi kemampuan supervisor atau pemimpin dalam merespon perubahan. Menurut ini banyak jurnalnya itu, sama itu penelitiannya. Ada beberapa jurnal tentang pemimpin dan supervisor. Kemudian, titik ini yang namanya eksternal. Sedangkan yang berasal dari faktor internal meliputi pikiran negatif terhadap perubahan, menurut ini. Sinisme, persepsi pada dampak perubahan, menurut ini banyak yang neliti ini. Locus of control, change of efficacy, menurut ini ya. Kita masih belum tahu, kita apa ini belum tahu. Tapi antecedennya sudah tahu bahwa yang mempengaruhi komitmen tujuan itu ini sudah tahu kita. Ya. Nah, kita mulai bicara tentang X. Ini belum tahu X-nya apa. Yang alinea 3 belum tahu. Tapi X itu lahir dari ini. Ya, lahirnya dari antecedent. Kita lihat sekarang di bawahnya. Antecedennya ini. Berdasarkan faktor eksternal dan internal, di atasnya kan nyebut tadi, ada eksternal dan internal. Yang berpengaruh terhadap komitmen tujuan, maka variabel change self-efficacy perlu diteliti lebih lanjut. Ya, nah ini alasannya. Beberapa alasan yang mendasari hal ini adalah bahwa di samping variabel change self-efficacy merupakan faktor pembentuk sikap terhadap perubahan organisasi, ini menurut apa? Dan juga karena change self-efficacy berpengaruh secara positif terhadap komitmen to change. Nah, pertama. Namun pada temuan-temuan sebelumnya, maksudnya temuan yang ini tadi yang disebutkan itu, namun pada temuan-temuan sebelumnya tidak dijelaskan mengenai pengaruh